Yo, halo Sobat KZ semuanya, selamat datang kembali di Silver KZ Channel. Dan langsung aja, Silver KZ Channel kali ini KZ tidak akan main game, tidak akan bahas anime, tapi justru bakal membahas bentuk dari sebuah benda yang KZ mau unboxing untuk action figure. Karena ini konten yang jarang banget KZ bikin, jadi buat nanti editor, tolong editor ada tangannya bisa dikeluarkan. jadi jadi nanti liatin ya, KZ itu bahasin action figure itu tidak spasi kalau ngebahasin anime, terus juga tidak spasi kalau lagi ngebahas tentang game, ya kan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan mengenai figur yang akan KZ review ini, jadi ya kalian nikmatin aja lah ya. Jadi kebanyakan jadinya nih. Langsung aja kita buka apa ada yang ada di dalam sini. Ini by the way, benda ini KZ belinya kan di luar, karena waktu kemarin itu di luar lagi banyak pandemik ya, jadi pandemik lagi luar biasa. Pokoknya sampai kirim barang ke Indonesia aja itu sampai lama banget. Biasanya kalau di figur itu kan ada Q1, Q2, Q3 sampai Q4. Nah, Q4 itu harusnya nyampe di bulan Januari tahun 2021, Q4 bulan Desember berarti ya, Desember tahun 2020 kemarin, tapi ini offset 1 bulan. So, keterlambatan itu tuh gara-garanya karena pandemi juga ya. Jadi KZ ini belinya tetap melalui seller di Indonesia. Jadi kalau nanti kalian mau nanya-nanya setelah lihat figuran di dalamnya ini, kalian bisa langsung lihat di kolom deskripsi karena KZ tidak di endorse, jadi kalian cek aja sendiri di sana. Udah bang, jangan banyak omong. Oke, kita buka dulu baru kita berkomentar. Tadi perasaan aja. Jadi, karena KZ gak pernah bukain beginian gitu. Oh ya, by the way, kalau kalian nanya bang, emangnya beli kayak gitu buka di YouTube biar balik modal? Enggak, kayaknya nggak pengen balik modal juga enggak, cuman KZ pengen share aja ke sobat KZ kalau misalnya hobi itu kan percuma nggak ada temen yang ngobrol gitu. Siapa tahu kalau kalian nonton, lihat langsung, ada juga yang senang sama karakternya, minimal nggak harus beli si figurnya, tapi bisa ngobrol bareng mengenai karakternya kan. Oh, bisa sharing, ini nih karakter yang KZ suka tuh begini, yang kalian suka gimana gitu kan. Terus figurnya ini ada yang versi yang kalian suka nggak gitu. Ini by the way susah kali ini bukanya ini. Sebenarnya ya mantep sih, dia rapi gitu biar nggak kena ini. Tapi ya sudah lah, kita buka dulu. White botol. Nah, sudah terbuka. Susah. Dan sudah terbuka. Lupakan saja itunya. Dan terus terang aja, kasih nggak inget kan, kasih beli yang ini tuh dua. Yang satu yang versi Bunny Girl, yang satunya itu versi casualan. Tokohnya adalah Mizuhara Chizuru dari Kanojo Okairishimasu. Nah, untuk figurnya sendiri KZ beli di harga 1.760 yen. Rate-nya 145 rupiah satu yennya. Kurang lebih sih 255.000 lah ya. Terus ongkos kirim jadi 260-an. Oh, ini kalau beli dari Jepang mah nggak akan dapat ini nih, stiker. Ini mah dari seller Indonesianya. Nanti kalau kalian mau itu bisa cek di deskripsi aja. Kita akan buka figurnya. Nanti dia akan berakhir di sana. Nah, ini tuh kebanyakan KZ ini sih, kebanyakan KZ dikasih gitu. Belum pernah ada yang sampai sengaja beli. Nah, untuk yang ini KZ sengaja beli karena senang sama karakternya. Ini series Eski bro. Mizuhara Chizuru, Banpresto, Bandai, dan ini tuh ada 4 sebenarnya. Seri yang ini tuh ada 4. Ada yang punya si Mami, terus punya si Ruka sama Chika, udah gitu ada yang Sumi. Jadi kan tokoh di Kanojo Okairishimasu ceweknya tuh ada 4. Nah, yang 3 itu pacar sewaan,
ya, pacar sewaannya. Entah kenapa ya konotasinya jadi negatif gitu. Itu mukanya langsung mengkerut, biasa aja. Maksudnya yang 3 ini pacar sewaan, termasuk si Mizuharanya ya. Terus kalau yang satunya lagi itu si Mami. Nah, singkat cerita jadi gini, di sini kan ada yang namanya Kazuya, bukan Kazuya Mishima ya. Maksudnya si Kazuya ini tuh dia baru ditinggal sama pacarnya. Jadi diputusin sama pacarnya si Mami ini. Si Mami ini terus dia frustasi berlebihan. Dia ngecek ke perjodohan, dapat pacar sewaan ini. Nah, Kaze nonton ini pertama kali, Kaze bilang, oh, ini orang ya kok sampai segininya gitu ya. Istilahnya kalau di Indonesia kan ada beberapa macam situs pencari jodoh gitu. Nah, kalau di Jepang itu ada yang namanya situs sewa pacar, dan ketemulah sama si Mizuhara. Saat nonton satu episode, Kaze masih ketawa-tawa aja. Oh, ada ya ternyata aplikasi yang seperti itu gitu. Makin kesini, Kaze malah jadi kepincut sama karakter ini. Ya udah, kalau gitu tidak panjang lebar kita akan buka di dalamnya. Ini sedikit tips sih. Kalau buka figur itu baiknya dari bawahnya. Selotipnya juga harus diperhatiin. Nggak tahu tim ada selotip dan tim tidak ada selotip itu pertempuran konyol macam apa. Kalau Kaze sih mending dibuka-buka aja ya. Jadi tidak masalah. Kayaknya cuman ini doang ya, plastik biasa, PVC biasa gitu, tidak sampai puluhan juta. Lain kali Kaze bisa sampai puluhan juta. Boxnya pelan-pelan. Sebelahnya juga ada. Ngapain dibuka dari situ coba? Nah, aha. Kita buka dari bawah dan selamat datang di rumah Kaze. Di bawahnya sini ada apa aja kan? Dan dia terpisah. Oke, ini belum disusun. Kita dapat satu set. Nah, dia termutilasi. Satu set. Nah, ini dudukannya polos lagi ya. Kalau Kaze waktu kemarin dapat yang Love Live itu masih ada tulisan Love Live ya. Ini nggak ada tulisan Kanojo Okairi Shimasa gitu ya. Terus ini dapat tasnya juga nih. Jadi mari kita akan susun. Saya taruh sini aja. Kelihatan nggak ya? Taruh sini. Oke, siap. Untuk kardusnya bisa ngecek apa ya, ini original atau bukan sih. Nah, itu gampang, kalian tinggal lihat aja stiker ininya ya. Stiker ban Presto-nya yang di atas silver, berarti ini Asian version. Kalau yang silver itu pasti Asian version. Kalau warnanya emas pasti itu Japan version. Jadi Kaze cuma tahu pengetahuannya kayak gitu. Kalau kalian sobat Kaze yang lebih berpengalaman di action figure, oh bang bukan gitu, kalau ban Presto begini tulisnya di bawah. Jadi Kaze bisa lebih tahu lagi, oke? Intinya kayak gitu. Terus ban Presto itu kalau misalnya kalian ngecek di bawah sini, ini kan ada barcode-nya. Kalau di scan dan itu langsung connect ke si ban Presto-nya sesuai dengan produknya, berarti produk ini original. Jadi kalau misalnya, aduh penasaran nih, ini kan ada lempeng SNI, tapi takut nih ngeraguin, pas di scan yang di sini nih, kelihatan kan? Nih yang di sini di scan, terus yang keluar bukan figur ininya, berarti sudah dipastikan ini barang KW. Begitu aja. Soalnya box sama isinya beda. So kita akan buka lagi. Ini harus pakai gunting by the way. Oh, kalau berdiri celananya kelihatan. Kaji kalau rekaman pakai celana pendek. So, kita gunting. Wow. Dia pakai celana dalamnya warna pink. Gak usah disensor ya. Lalu kita buka dulu. Kalian kelihatan ya? Kita gunting saja.
Oke, sip. Nih, ini bagian badan atasnya. Ini si Mizuhara Chizuru Ichinose lah ya. Oke, bagian atasnya. Sekarang kita akan lihat bagian kakinya. Entah kenapa mukanya ini banget, tapi kalau misalnya dilihat ini jadi kayak korban mutilasi. Sebenarnya sayang ya kalau dibuka, tapi kalau nggak dibuka, nggak dipajang, nilainya kurang. Dan ini untuk detailnya bagus sih. Di dalamnya sampai ke bagian dalamnya gitu ya. Tapi ini nggak bisa case off, jadi kita sudah dapat sama ini dulu. Nah, kita bisa weight taruh dulu. Ini ukurannya berapa? Paling sekitar kalau berdiri 16 cm ada 15 sampai 12 cm. 15 sampai 17 cm sama dudukan kayaknya ya. Kita buka dudukannya. Ini dudukannya. Bandai Spirit Made in China. Ada coba lihat di bawahnya. Atau nggak kelihatan ya? Pokoknya sih ada tulisannya tuh Bandai Spirit Made in China. Produk Jepang tapi yang ininya Cina. Sekarang tasnya. Gimana ini tasnya? Oke, ini tasnya. Kalau lihat gambarnya taruh di tangan sebelah kiri ya. Oke. Oh, wait. Pasang. Sebuah plastik. Mantap. Terus dudukannya dia cuma satu. Jadi begini. Cuma satu loh, nggak ada dudukan lainnya gitu, nggak ada. Jadi dia cuma satu gini. Nah, seperti ini. Lalu si tasnya di kiri. Begini, selesai. Beginilah ya, tuh. Terus segala sesuatunya, oh wait, aja beresin dulu. Di dalam dusnya tidak ada lagi yang lainnya, tidak ada, kosong. Kita cuma dapat 3 part, 1, 2, 3, 4 part sama tasnya. Jadi kalian kalau beli Mizuhara Chizuru ini kita cuma dapat 4 part dan detailnya sesuai dengan si gambarnya. Oke, jadi Sobat KZ, yang kalian lihat ini adalah penampakannya si Mizuhara Chizuru dengan pakaian pertama kali ketemu sama si Kazuya. Kalau dilihat dari boxnya, terus dari detail karakternya ya kan, ini bener-bener yang kali pertama Mizuhara ketemu dengan model rambut yang diikat apa ya, ala-ala inilah. Pokoknya ini pacar sempurna lah, seperti itu deh. Terus si Ban Presto ini mewujudkannya dengan begitu rapi, sesuai dengan referensi dari Kanojo Okairishimanya sendiri. Jadi review KZ sih buat ini nilainya 8/10 lah ya. Karena KZ kan seneng banget sama si Mizuhara Chizuru ini. Lebih ke personalnya sih ketimbang dari karakternya itu sendiri gitu. Jadi review tentang si figurnya udah di unboxing semuanya Sobat KZ ya. KJ cuma bisa mereview sampai segitu aja karena tingkat reviewer KJ itu nggak seperti penggila figur lainnya ya, karena KJ lihatnya tuh objektif lah ya. Kalau KJ suka KJ beli, kalau misalnya KJ nggak terlalu suka mungkin nggak akan dikejar, karena kan figur itu banyak macamnya ya. Selain yang ini kan jenisnya mungkin PVC, ada yang Hot Toys, itu ada macam-macam figur tuh. Terus yang kalau tadi kalian lihat ada cuplikan-cuplikan buah Hankook, itu buah Hankooknya juga dari berbagai macam series dari figurnya. Bukan maksud series animenya jelas itu dari One Piece misalnya ya. Nah kalau ini kan karakter dari Kanojo Okairishimanya.
Dan bentuk figurnya pun Kaze nggak terlalu ini ya, nggak terlalu mementingkan ini dari mana atau seperti apa. Tapi kalau misalnya udah seneng, Kaze biasanya nabung gila-gilaan, kemudian beli si figurnya untuk pajangan. So kalau misalnya kalian nanya, Bang Aje ngapain review ini, ya Kaze cuma pengen memperkenalkan karakter ini ya, meskipun banyak juga yang kalian sudah tahu, oh iya ya figurnya kan begini bang, gini gini gini. Jadi siapa tahu aja ada karakter yang Kaze suka ini orang lain juga suka, kita kan bisa saling tukar pendapat, dan itulah maksudnya kenapa Kaze membuat konten ini. Tujuannya hanya ke sana. By the way, kalau kalian nanya, bukannya anime ini tuh tamat season 1 ya, dan dia langsung dapat tempat untuk menyelesaikan season 2-nya. Jadi kalau misalnya kalian nonton season 2, kayaknya itu juga Sobat Kaze tidak akan tamat di season 2. Soalnya kalau kalian lihat, ini sedikit spoiler ya. Jadi nanti untuk untuk editor munculkan sedikit aja lah di bawah, gimana, kasih gestur mungkin. Nah, gambarnya kayak gini. Jadi gambarnya itu seperti ini. Di akhir itu pokoknya Kazuya sama mantan pacarnya yang dulu bingung. Mantan pacarnya masih ngejar si Kazuya, padahal cowok kayak gitu loh ya. Terus si Chizuru nih. Ini kan kalau di sini digambarkan sebagai wanita yang perfect. Terus masa hidupnya dia tuh juga, masa lalunya Kaze juga suka banget, makanya Kaze senang banget sama karakter ini gitu. Bisa senang dengan seorang Kazuya itu ada sesuatu yang Kaze tuh sampai, wah ini si Kazuya ini tipikal cowok yang bener-bener tahu cara baca kondisi, meskipun dia sendiri tidak tahu cara menyampaikannya pada seorang gadis gitu ya. Makanya Kaze ngikutin si animenya. Habis animenya beres, manganya itu Kaze hajar ulang tuh dari chapter 1 sampai chapter yang terakhir keluar. Ya gambar ini yang Kaze liatin ini ya kurang lebih kayak gitu. Sekarang udah ada wanita yang benar-benar menonjol dari keempat orang wanita yang senang sama si Kazuya. Dua ini udah apa ya, bisa dibilang Kazuya aja kalau disuruh milih, tinggal milih deh mau sama yang mana juga jadi gitu. Cuman fandomnya pasti bakalan pengen si Kazuya tuh sama si Mizuhara Chizuru ketimbang sama si Mami karena kelakuannya, kurang lebih sih kayak gitu. So Kaze nggak mau terlalu banyak ngomong karena ya editornya Kaze kan nggak nonton Kanojo Karishimasu, atau mungkin abis ini dia nonton, ya nggak tahu juga sih ya, mudah-mudahan aja ikutan nonton gitu. Gimana, mau ikut nonton atau enggak? Kayaknya tidak ada responnya. Kurang lebih gitulah. Ya udah, Kaze nggak akan perpanjang lagi karena kalau dilanjutin itu pasti bakal jadi spoiler, dan ini bisa sampai sejam Kaze ngurusin obrolan tentang Kanojo Karishimasu ini. So Kaze akhiri pertemuan kita di unboxing action figure. Dan buat yang pernah ngikutin saat Kaze lagi unboxing, biasanya yang Kaze unboxing itu pasti buah Hankook, dan sekarang beda nih karakternya. Jadi kalau buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, ingin membuat apa ya, ingin Kaze bahas lagi karakter-karakter lain, kalian boleh deh tinggalkan like dan komentar di bawah, bang nanti karakter yang ini dong, pengen dong ini. Kalau misalnya pas Kaze seneng dengan figurnya dan pas ada yang mau direview dari karakter tersebut, kemungkinan Kaze akan beli untuk figurnya. Jadi konten ini sih sebenarnya benar-benar bakalan ngebakar isi dompet Kaze ya, itu pasti. Tapi yang namanya hobi, kita pasti punya price yang tersendiri lah. So buat kamu yang udah punya istri mungkin, atau buat kamu yang punya pacar, jauhkanlah benda-benda seperti ini dari mereka ya. Kalau misalnya mereka sampai tahu, mungkin hubungan kalian akan berakhir seperti dompet kalian yang mangap ya. Kurang lebih seperti itu. So ya sudah, Kaze udahan dulu. Terima kasih buat Sobat Kaze yang sudah menonton. Akhir kata Kaze mengucapkan sampurasun minasan, dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Channel. Dadah.